Konnichiwa minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Akhirnya breakdown anime One Piece. Episode yang sangat fenomenal yang dinantiin oleh seluruh fans One Piece dari seluruh dunia. Transformasi terkuat Luffy, Gear 5. Akhirnya ya hadir menyapa kita lewat episode 1071. Jika kalian menjadi ekspektasi dari orang tua kalian sendiri beratnya udah minta ampun, maka Toei Animation punya tugas yang jauh lebih berat lagi deh. Beban ekspektasi seluruh dunia mereka tanggung. So, lihat episodenya udah mengudara sekaligus banyak dari kita pasti udah menyimak. Gimana episode ini berjalan sesuai harapan kah? Ya? Langsung aja monggo Mr. K breakdown. Apalagi tadi kita nobar kan. Let's go. Episode One Piece 1071 mengambil judul Luffy Picks a Time Gear 5, yang berarti titik tertinggi Luffy Gear 5. Seperti namanya, episode kali ini ya, Gear 5 memang jadi panggung utama. Adapun buat bahan adaptasinya ya, episode 1071 berasal dari chapter 1044 yang dulu sukses menggemparkan dunia. Saat itu di manga ya, kalian udah tahu kan, dari spoiler sampai review, hawa fun, happy, dan full senyum sangat tersaji di dalam pembahasan yang ada di manganya. Lalu gimana kali ini dengan anime ya? Kita perlu mengutip perkataan dari sutradara episode ini, Tatsuya Nagamine. Beliau bilang, kami mencoba melakukannya seperti yang di manga. Lebih dari itu ya, semua animator bersemangat. Banyak orang dari seluruh dunia berkumpul buat project Gear 5 ini. Hasilnya pun benar-benar full senyum. Luffy senyum, sekita-kitanya pun juga senyum. Hati-hati aja dah buat yang nonton sendirian terus di tempat umum, ketawa-ketawa sendiri nanti kalian dianggap orang gila. Untuk kredit ya, lebih besar kasih banget ke tim animator, voice actor, sampai pengatur backsound. Semuanya emang bener-bener ngasih yang terbaik buat satu episode ini. Big applause pun semisal bagi kalian ini masih belum memenuhi ekspektasi ya, Mr. K gak tahu lagi sih ya, ekspektasi kalian sebesar apa. Tapi jujur Mr. K akui agak jujur ya, Mr. K akui ada minusnya di sini, yaitu di CGI Kaido. Lalu mungkin pengulangan penampilan loncat-loncatnya Luffy saat Gear 5 itu ada pengulangan scene yang ibaratnya 2-3 kali lah. Ya memang gak terpengaruh, tapi kalau ibaratnya detail, apalagi kalau kalian penyembah KNY pasti kan memperhatikan hal itu. Oh iya, untuk yang protes bagian di Hiyori dan Orochi itu gak jadi masalah ya, karena di manga emang sepadat itu, jadi wajar kalau di anime ini tayang juga. Kalau gak tayang kan nanti repot, malah Toei Animation naruhnya di bagian mana. Masa harus nyelepin Gear 5 pertarungan dulu, momen itu malah nanti belakangan, kan repot malah. Enggak cocok ini. Oke, dari tadi Mr. K bicara terkait teknis terus, jadi mari Mr. K mulai membahas berjalannya episode. Semisal kalian bukan kang skip opening atau matiin fitur skip otomatis, pasti langsung ngerasain perbedaan di episode kali ini. Yaps, durasi openingnya dipangkas. Kalau biasanya makan waktu 2 menit sendiri, episode 1071 openingnya cuman berdurasi 1 menit 45 detik. Masih agak lama memang dibanding anime pada umumnya yang biasanya berdurasi 1 menit 30 detik. Ya, alasan pemangkasan opening ini jelas bukan tanpa alasan. Ini seolah menjawab ketakutan fans One Piece yang khawatir ending One Piece yang kembali hadir setelah 17 tahun lamanya bakal ngurangin durasi animenya. So, terjawab sudah kan keraguan kalian ini gak terjadi karena pihak studio nemu cara buat atasinnya. Good move kan? Sekarang kita mulai masuk ke cerita utama. Momen respon masih diiringi dengan sound drum of liberation, dilanjut dengan Luffy yang bangkit lebih ekspresif sambil menari-nari pula, melambangkan kebebasan yang ada pada dirinya. Luffy's Joy Boy, Zuniza, Momo, Yamato jadi pihak yang paling menyadari kenyataan tersebut. As always ya, berhubung momen sound drum of liberation selalu muncul, bakal sayang sih kalau semisal gak didengar lewat earphone atau audio speaker. Filter baiknya ya terlewat, jadi ya siapkan headphone earphone terbaik kalian. Nah, usai menunjukkan momen respon Luffy, kita dibawa kembali ke lantai pertunjukan yang mana di sana sudah mulai menyadari ya, dari Kid, Law, aliansi samurai, Marco, hingga Nami Utama, mereka merasakan hawa kebangkitan Luffy telah hadir. Sedangkan Luffy ya, hawanya bener-bener renyah banget ya. Big applause buat Tante Mayumi Tanaka, totalitas parah ketawanya di episode sekarang.
Semisal mau kritik sedikit di episode kali ini ya, masih kerasa pada naga CGI Kaido. Cuman CGI ini selalu muncul pas Kaido full form aja sih. Nanti di momen tertentu yang munculkan sebagian aja udah hand down lagi kok. Ya anggap aja ini resiko yang sedikit diambil oleh pihak studio buat gak memaksa. Karena di momen lain yang luar biasa, bikin momen CGI naga bonar agak terlupakan kok. Masih jauh lebih baik kan daripada maksa pihak studio underpaid animatornya atau ngegelapin dana pajak. Momen lainnya juga tersaji di visualisasi obrolan Gorose soal buah Gomu Gomu no Mi. Obrolan mereka kerasa vibe Joy Boy bener-bener terasa sih. Buat kalian anime only, meski misteri yakin udah banyak join manganya juga, simak baik-baik informasi soal buah nikah dari mereka. Beberapa poin yang penting adalah, buah ini tipenya mythical zoan. Selain karet, juga memberi kebebasan bagi sang penggunanya dan dibatasi oleh imajinasi si pengguna. Buah ini berasal dari 800 tahun yang lalu, hingga nikah ini ya punya pemikirannya sendiri. Sampai-sampai mau zaman batu sampai zaman ibu kota pindah, alias Onigashima mau pindah ke kota bunga, Nika akan selalu menghindari pemerintahan dunia dan akhirnya memilih Luffy. BTW, momen Luffy meloncat sampai menutupi bulan, bagus banget rek. Jangan lupa screenshot ya, karena itu bisa jadi wallpaper yang bagus. Apalagi kalau kalian nontonnya di Station. Terus, skip vibe kalian terlebih dahulu ya, sebentar aja kok. Karena momen bakal berpindah sebentar ke balas dendam Yuri terhadap Orochi. Yuri menyampaikan secara emosional bagaimana ayahnya, Oden adalah samurai sejati yang menepati janjinya demi terhindarnya perang serta menjaga perdamaian. Tapi, sikap kesatria Oden tersebut dicoret oleh kelicikan Orochi. Nah ini kan udah kayak temen yang baiknya itu pas mau minjem duit doang, alias ngelihat kita itu cuman sumber duit gitu. Orochi tiba-tiba sosokan baikin nama Oden. Yuri tetap gak kepancing. Di tengah situasi sulit ini ya, datanglah Kanjuro yang dalam wujud apinya. Salah sasaran dimana ia malah membakar Orochi. Meskipun cuma sekilas, jangan lewatkannya film momen pembalasan Yuri ini. Kapan lagi ya kan melihat si Orochi di roasting anak Oden. 20 tahun loh Yuri nahan perasaan dia selama ini. Pecahnya topeng dia juga kayak simbolik kalau penyamaran dia sepanjang 20 tahun lamanya akhirnya menunjukkan sosok Yuri yang sebenarnya. Oke, kita skip aja masalah Orochi dan Yuri ini. Kita back to Luffy again. Luffy yang sudah bangkit dengan kemampuan Gear 5 memancarkan aura putih, menari-nari sembari mengeluarkan Hausoku Haki, membuat beberapa kroco di Beast Pirate pingsan. Lalu pertarungan menyenangkan bakal hadir. Prepare yourself. Oke, Luffy membuat tangannya menggelembung dengan cara seperti penggunaan Gear 3, yakni meniup jempol untuk kemudian tangannya membesar menggapai Kaido. Di sini ya harga diri Kaido sebagai naga udah hancur sih. Secara Luffy menarik Kaido dengan mudahnya kembali ke atap Onigashima demi bisa melanjutkan pertarungan mereka lagi. Ini kayak udah mancing loh. Kalian tahu mancing lele? Ya itu seperti mancing lele sih. Visual pertarungan Kaido dan Luffy ya dibawa dengan vibe sama persis seperti di manga, layaknya kartun zaman dulu. Atau lebih tepatnya, kerasa komedik seperti zaman-zaman sebelum time skip lah. Mulai dari sound effect, penampilan Luffy, kagetnya Kaido, dibuat semirip mungkin sama manga yang memang membangun style kartun. Jadi Mr. K di sini heran bagi yang berharap pada BTS kayak apa ya, adegan Arc District yang Kimetsu no Yaiba atau episode 19 atau Fate atau Mapa Action. Kalau kalian ngandelin BTS kayak gitu tuh entahlah kalian baca manganya atau enggak gitu loh, Oke lanjut, penghinaan terhadap naga Kaido gak berhenti sampai di situ aja. Luffy yang punya buff power, mudah aja muter-muterin Kaido kesana kemari dan tertawa sambil dibanting kanan kiri. Sampai Kaido pusing lengkap sama bintang 7 di atas kepala Kaido. Sementara Luffy bahagia banget melihat dia berhasil mempermalukan Kaido. Uniknya lagi ya backsound yang melengkapi Kaido melawan Luffy, itu soundnya kerasa sound bernuansa retro game atau ala-ala soundtrack kartun zaman dulu lah. Buat kalian yang akrab sama hal-hal kayak gitu pasti paham kok. Looney Tunes atau buat gambarannya ya, inget trailer persiapan Naked Arc yang berkonsep pink shell? Nah, soundnya kerasa kayak gitu Tapi lebih epic ini sih karena emang bener-bener nuansa kartun gitu loh, kartun of time yang kita tonton, Tom and Jerry, Looney Tunes, itu kerasa. Jadi visual, sound effect bener-bener nyatu. Kita lanjut ke bagian epic lain di pertarungan Kaido melawan Luffy. Ketika Kaido berusaha memberikan serangan balik berupa melancarkan bolo beat, Luffy yang sudah awak kening rupanya mampu mengubah tanah menjadi lentur layaknya karet.
Gak cuman bentuk, sifatnya pun dibikin lentur. So, bulu breed Kaido pun kena efeknya. Alhasil ibarat lagi ngangkat karpet nih, Luffy menjadikan tanah sebagai tameng dari serangan Kaido untuk kemudian membuat Kaido kena batunya sendiri. Informasi lagi ya, sepanjang pertarungan ini full hand drawing, persis seperti yang sempat Mr. Kesinggung di awal. Jangan takut CGI-nya salah tempat di sini ya. Mau bagaimana lagi ya? Animator dari seluruh dunia mengerahkan kemampuan terbaik mereka di momen singkat yang menyatukan hawa komedik dan epic. Jadi ya, secara visual emang memuaskan. Sound effect pun main banget lah. Kaido juga sudah menotice transformasi Luffy yang seperti Zoan, sampai fakta bahwa kalau cuman karet harusnya gak bisa ngasih kekuatan kayak gini. Meski demikian, Kaido tetap senang Luffy bangkit karena pertarungan bakal berlanjut kembali. Nah, satu momen visual lagi membawa kesan nostalgia sekaligus haru buat kita semua ya, atau Mr. K sendiri lah ya. Saat perkenalan Gear 5, selain ngasih huruf satu persatu mulai dari G, E, A, R langsung 5, pihak studio juga ngasih gambaran Gear 2, Gear 3, Gear 4 sampai akhirnya memperkenalkan Gear 5. Gila sih, Toy bener-bener lagi saklek ya, kadang niat kadang gagak, tapi kali ini niat ya, memasaknya itu niat buat kita, let them cook pokoknya. Episode kemudian ditutup dengan Kaido yang meminta maaf karena pertarungan mereka sempat terinterupsi oleh si bodoh CP0. Tapi uniknya, Luffy membalas untuk gak perlu memikirkan hal itu lagi. Mari kita selesaikan di sembari tersenyum lebar. And ya, sebelum layar to be continue yang legendaris muncul, kita kembali disuguhkan dengan ending song. Kalian tahu kan kapan terakhir kali ending song hadir di One Piece? Yaitu ada di episode 278. Buat judul lagunya yakni Rise yang dinyanyikan oleh Chili Beans. Dan jangan lupa dimasukin playlist teruntuk kalian pecinta musik J-pop. Kalau misalnya sih jujur aku gak terlalu ngikutin musik-musik ya. Tapi ini semacam kado yang luar biasa sih. 17 tahun loh lamanya kita gak ngelihat ending One Piece. So, balik ke pertanyaan awal, apakah berhasil memenuhi ekspektasi mengingat hype yang dibawa sepanjang waktu ini? Ya, Mr. K kalau boleh jujur, sebenarnya menuin gaknya balik ke preferensi masing-masing lagi. Kalau Mr. K bicara sebagai pribadi ya, ini udah jauh lebih dari kata cukup. Ya mungkin ada miss yang Mr. K sebutin di awal tadi, tapi emang gak masalah. Tapi jujur Mr. K gak kecewa ya, karena gak jadi Mr. K sarkas full power terhadap penyembah KNY gitu aja. Ya kalian cemburu ya, atau kalau kalian benci ya udah emang Mr. K gini. Selebihnya udah sesuai manga banget, kelihatan kok kalau tim animator Subtito Animation bikin pakai hati. Terus satu catatan lagi ya, ini baru awal. 1072 bakal nunjukin lebih banyak soal kekuatan Gear 5. Itu juga yang nggak boleh kita lewatin kembali. Jadi kita bakal nobar lagi di Motion Anime. Mr. K juga nanti share screen atau Bang Winda Basudara lah ya yang share screen nanti terserah ya, oke? So, kalau kalian sendiri gimana? Udah mau memenuhi ekspektasi kah? Atau ada saran atau kritik? Ya terutama kritiknya ayo para penyembah silakan. Oke, selagi itu membangun gak apa-apa kok. Kasih rate yang jujur aja, jangan kasih rate yang gak jujur cuman demi mempertahankan rate anime kesayangan. Apalagi sampai bikin banyak akun palsu terus nge-spam bintang 1. Lagian problemnya ngapain gitu loh, Kalian bikin akun 300 juga percuma. Fandom One Piece itu terbesar itu aja. So, itu dia bisa Mr. K sampaikan di pembahasan breakdown kali ini. Monggo sampaikan pendapat, feel, dan unek-unek kalian lebih jauh lagi di kolom komentar, ge. Kita ketemu lagi di next episode 1072 di breakdown One Piece Gear 5 Final Fight melawan Kaido. See you next time. Mari sekarang betul, stay safe everyone. Salam